Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabarnya teman-teman Daramang? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Eca membahas tragedi G30S atau tragedi Lubang Buaya yang terjadi pada 30 September 1960. Di kisah tragedi itu hanya satu orang yang masih hidup, yaitu Pak Sukitman. Terima kasih kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya guys. Support terus Eca agar Eca makin bersemangat membuat kontennya. So, tanpa lama-lama lagi, langsung ke intinya. Cekidot. Tragedi ini terjadi pada tanggal 30 September 1960 atau yang disebut Gerakan 30S. Tragedi ini melibatkan pasukan Cakrawirawa. Gerakan 30S ini dibagi 3 kelompok, yakni Pasopati, Bimasakti, dan Pringgondani, dan dipimpin perwira dari Cakrawirawa. Seluruh jenderal meninggal tidak wajar oleh aksi keji penculikan oleh anggota komunis di Lubang Buaya. Dalam gerakan 30S ini, hanya Pak Sukitman lah yang masih hidup. Konon katanya Pak Sukitman ini menyaksikan langsung pembantaian yang terjadi pada seluruh pasukan TNI dan jenderal yang diculik lalu dibunuh di Lubang Buaya tersebut. Tapi untungnya berkat masih hidupnya Sukitman, kita bisa tahu gerakan 30S ini. Seandainya Pak Sukitman ikut dibantai gerakan 30S ini, kita tidak akan tahu tragedi tersebut. Bahkan Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo kesulitan untuk mencari 6 jenazah jenderal tersebut. Dan penumbasan PKI akan sulit dihapuskan, bahkan tidak akan bisa dibubarkan karena tidak ada bukti yang menyatakan tragedi tersebut. Jadi kita harus sangat berterima kasih ya guys ke Pak Sukitman. Terima kasih ya Pak atas jasanya. Pada 1 Oktober 1965, saat itu Pak Sukitman sedang mendapatkan tugas jasa Wisma Angkatan Darat Indonesia untuk menjaga tamu dari negara Korea. Dia ditugaskan bersama agen polisi yang bernama Pak Suratno. Setelah menjaga sekeliling tempat itu dan dirasa aman, mereka langsung bersantai dan bercanda. Lalu ketika itu mendengarkan tembakan beberapa kali. Diperkirakan oleh mereka bahwa suara itu berasal dari markas besar kepolisian. Dengan segera Pak Sukitman bergegas menuju ke asal suara tembakan tersebut dan berpesan kepada Pak Suratno agar tetap menjaga pos dengan baik. Dengan perjalanan itu Pak Sukitman cepat melewati rumah salah satu jenderal. Namun tiba-tiba ia dicegat oleh segerombolan orang bersenjata. Karena pencegat itu mengira Pak Sukitman adalah ajudan dari salah satu jenderal yang sedang diculik oleh para pencegat itu. Akhirnya Pak Sukitman disiksa, diikat, lalu matanya ditutup oleh kain, diculik ke Lubang Buaya, lalu ia ditempatkan di salah satu rumah. Ngeri guys, zaman dahulu mah. Pada pagi 1 Oktober 1945, Pak Sukitman menyaksikan jelas pembantaian di Lubang Buaya tersebut dan betapa sadisnya kelakuan anggota PKI. Para PKI itu menyiksa dan membunuh 6 orang jenderal serta salah satu perwira. Lalu ketika itu jasadnya dimasukkan ke Lubang Buaya dengan kepalanya dimasukkan terlebih dahulu, lalu disusul oleh tembakan yang mengarah ke Lubang Buaya itu. Sadis banget ya guys, ngeri. Lalu ketika itu Pak Sukitman ngeri dan takut melihat kejadian tersebut dan lantas dirinya pura-pura mati agar tidak disiksa oleh para PKI tersebut. Dan untungnya setelah kejadian itu mereka semua pergi dan Pak Sukitman dibiarkan saja karena dianggap dia tidak ada apa-apanya dan tidak berguna.
Siang hari pada 3 Oktober 1945, Pak Sukitman yang masih terikat diselamatkan oleh para pasukan pemerintah. Pak Sukitman dihadapkan kepada salah satu kolonel, lantas ia langsung bercerita tentang tragedi lubang buaya tersebut. Lalu mereka pun pergi untuk menelusuri kejadian tersebut. Lalu ketika itu mereka semua tahu tragedi pembantaian itu dan keberadaan jasad 6 jenderal dan 1 perwira itu. Di saat penelusuran itu dimulai, Pak Sukitman ditunjuk oleh salah satu kolonel untuk menjadi petunjuk di salah satu penelusuran itu. Saat sampai di salah satu perkebunan karet, Pak Sukitman turun di mobil lalu menunjukkan peristiwa dan keberadaan lubang buaya itu. Lantas keberadaan lubang buaya tersebut terbukti adanya dan mereka menemukan bukti barang-barang yang dipakai oleh para PKI itu, seperti peralatan makan, majalah dari Cina, surat-surat, dan peralatan yang lainnya berserakan di mana-mana. Oke guys, jadi itu cerita Pak Sukitman yang terjadi pada tragedi pembantaian di Lubang Buaya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support Echa ya guys, dengan subscribe channel ini agar Echa semakin bersemangat membuat videonya. Tolong bagikan video ini ke teman, saudara, atau ke siapapun itu guys. Dan like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian tidak suka video ini. Jangan lupa komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.